Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan lagi review artikel karya mahasiswa yang nantinya kita harapkan dari review ini semuanya ada komunikasi di kolom komentar. Di sana ada pertanyaan dan tentunya jika mahasiswa sudah paham bisa menyampaikan ya sesuai dengan gambarannya atau seperti apa. Ini harapannya ada komentar-komentar yang ada di dalam video saya sehingga nantinya akan ditemukan titik temunya kesulitannya ada di mana. Ya, kita langsung saja mereview artikel karya mahasiswa di sini. Arketipum 18. Ya, sebelumnya kita mereview artikel atas nama Fatikoh Sajdah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mereview artikel atas nama Hikmah Rahmatul Laili. Oke, ini karya mahasiswa Hikmah Rahmatul Laili dengan judul penelitiannya peningkatan kompetensi membaca pemahaman siswa sekolah dasar melalui model pembelajaran generatif. Oke, kita perbaiki dulu judulnya agar sesuai dengan penempatan katanya menjadi peningkatan kompetensi membaca pemahaman melalui model generatif bagi siswa sekolah dasar. Oke, ini masukan dari saya. Jadi judulnya seperti ini, peningkatan kompetensi membaca pemahaman melalui model generatif bagi siswa sekolah dasar ya. Itu judulnya. Kita masuk ke halaman berikutnya di sini agar artikel ini semakin mendalam lagi ya. Saya simpan dulu sebentar. Oke. Peningkatan kompetensi membaca pemahaman di sini karya Hikmah Rahmatul Laili ya. Kemudian kita masuk ke identitas diri ya. Saran saya lengkapi identitas diri peneliti sesuai dengan aturan template jurnalnya Anda. Oke, minggu depan sudah sesuai ya dengan template jurnalnya. Jangan lupa gunakan email institusi. Ini. Kemudian kita baru masuk ke abstrak ya. Abstrak di sini. Oke, abstrak di sini posisinya kurang tepat ya. Ini kita berikan masukan agar semakin lengkap lagi. Abstrak yang harus ada di abstrak apa saja? Yang pertama adalah masalahnya. Masalah bisa disajikan dalam 2 kalimat. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan tentang tujuan. Kemudian kalimat keempat masuk ke metode. Kemudian kalimat keenam masuk di metode. Kalimat ketujuh masuk di metode. Kalimat kedelapan masuk ke hasil penelitian. Dan seterusnya sampai selesai adalah hasilnya. Nah, ini silahkan menyesuaikan dengan ringkasan di abstraknya Anda. Karena di sana harus singkat menjelaskan mengenai masalahnya seperti apa, kemudian tujuannya, metodenya bagaimana, hasil penelitiannya seperti apa. Silahkan dibuat seperti ini agar jelas nanti sasarannya di dalam penelitian ini. Oke, kita masuk ke pendahuluan sekarang. Di dalam pendahuluan, oke, ini sebelum masuk ke pendahuluan, mohon gunakan template jurnal untuk menuliskan artikel ini agar posisinya di sana benar-benar sesuai dengan template jurnal ya. Tidak lagi dituliskan per bab. Oke, itu. Kita lanjutkan lagi di sini karena masih di pendahuluan. Oke. Saran saya lagi, gunakan kutipan tidak langsung ketika Anda menuliskan artikel. Oke, itu yang paling penting.
Ya, di sini menjelaskan pertama mengenai era globalisasi, kemudian bangsa Indonesia, kemudian selanjutnya ada upaya-upayanya, seorang terambil berbahasa, keberlangsungan negara, arti pentingnya jalur, kemudian membaca. Ini sudah masuk ke membaca. Masuk lagi ke selanjutnya ke aktivitas membaca. Kemudian masuk lagi di sini terkait dengan minat dan motivasi, penjelasannya. Kemudian ada lagi terkait dengan esensi pembelajaran generatif. Kemudian masuk lagi, oke, kita lengkapi lagi di pendahuluannya Anda, bahwa di sini pendahuluan menyajikan mengenai masalah, kompetensi membaca, pemahaman ada di mana permasalahannya. Kemudian dijelaskan ketika masalah itu muncul, apakah ada pada siswa, baik itu mengenai faktor internalnya siswa ketika memahami atau faktor eksternalnya terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian dijelaskan pula hasil observasi, kemudian wawancara. Ketika Anda melakukan itu, kemudian jika ada angket silahkan dimasukkan di sana. Selanjutnya, ketika Anda masuk ke dalam penulisan artikel, ketika Anda menghubungkan kompetensi membaca pemahaman ini dengan dokumentasi atau pustaka, baik itu dari hasil UAS atau UTS atau ulangan harian, silahkan Anda jelaskan posisinya bagaimana. Nah, ini akan semakin lengkap jika Anda menampilkan ini semuanya. Kemudian sudah ada banyak teori-teori yang ada di sini menggambarkan tentang situasi di dalam melengkapi kompetensi membaca dan model generatif. Namun ketika Anda sudah menyajikan masalah-masalah ini semuanya, tentunya di sana akan dijelaskan ya solusinya, solusi mengatasi masalah pada penelitian ini melalui apa? Nah, ini Anda di sini menggambarkannya menggunakan model ya, menggunakan model pembelajaran. Kenapa menggunakan model ini? Dan tentunya ada keunggulannya ya. Ada model generatif. Generatifnya di sini ada keunggulannya. Ya. Ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Nah, ini perlu ada jelaskan posisinya, keunggulannya apa, kenapa harus menggunakan generatif. Jadi ada benang merahnya antara masalah membaca pemahaman dengan model generatif tersebut sehingga kedudukannya akan jelas. Nah, ini perlu Anda jelaskan di pendahuluan. Kemudian perlu dihubungkan dengan penelitian sebelumnya tentang membaca pemahaman dan generatif. Nah, ini silakan Anda lengkapi di dalam pendahuluan agar semakin lengkap lagi. Oke? Karena masih di pendahuluan, itu saran dari saya. Untuk yang lain-lain dari metode dan hasil pembahasan Anda bisa menyimak dari video-video yang ada di channel saya ketika saya mereview mengenai artikel. Ini sudah baik, silakan dilengkapi lagi. Dan tentunya saya yakin Anda bisa melakukan penelitian ini sampai lengkap. Jangan lupa gunakan artikel dan sesuaikan dengan template yang ada di jurnal sasarannya Anda di sana ada di mana. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.